Oke, halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hari ini saya akan membahas mengenai bahasa roh dan karunia bahasa roh. Beberapa bulan yang lalu, waktu awal-awal COVID, kalau nggak salah sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, saya membuat video tentang tujuan dan manfaat bahasa roh. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan lebih jauh lagi mengenai karunia bahasa roh. Ayat yang pertama kita akan ambil dalam 1 Korintus 14 ayat 26-28. Bunyinya seperti ini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Dan jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, baiklah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, ayat ini yang seringkali menjadi statement bahwa bahasa roh itu menjadi sesuatu hal yang dalam firman Tuhan tadi dikatakan hanya boleh 2 atau 3 orang, dan mereka seorang demi seorang secara bergantian. Nah, ini seringkali yang menjadi kerancuan antara bahasa roh yang selama ini kita gunakan atau yang selama ini kita pakai dalam ibadah-ibadah dengan karunia bahasa roh. Sebenarnya ini sesuatu hal yang berbeda. Nah, pada video ini saya akan melengkapi video yang bahasa roh yang pertama yang saya jelaskan, bagaimana itu menjadi suatu hal yang pada saat kita penuh Roh Kudus, seseorang dibaptis, dia penuh dengan Roh Kudus, dan kemudian dia berkata-kata dengan bahasa roh. Itu adalah komunikasi pribadi kita dengan Allah. Dan pada saat kita berbahasa roh, itu adalah kita mengungkapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita membangun diri kita sendiri, dan kita berdoa buat orang-orang kudus. Nah, itu adalah bahasa roh sebagai satu bukti bahwa kita seseorang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, tapi yang Paulus tadi jelaskan, itu adalah bahasa roh yang berhubungan dengan pertemuan jemaat. Bahasa roh yang digunakan untuk membangun jemaat. Yang dia bilang kalau dalam pertemuan jemaat, seorang secara bergantian mempersembahkan sesuatu. Kalau dia mempersembahkan bahasa roh, maka paling banyak 2 atau 3 orang, dan mereka harus bergantian. Dan yang penting harus ada yang menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkannya, maka baiklah dia berdiam diri. Nah, pada video ini saya akan membuat perbedaan antara bahasa roh dengan karunia bahasa roh. Itu sesuatu yang berbeda. Dari tujuannya, dari manfaatnya itu semua berbeda. Gitu ya. Bahasa roh yang tadi saya sudah jelaskan yang di awal, itu adalah karena kita penuh Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa roh yang seperti itu adalah bahasa roh yang komunikasi kita pribadi dengan Allah. Yang kalau kita berdoa, masuk ke kamar, tutup pintu. Itu Anda bisa lihat lebih jelas lagi di video saya yang pertama ya, tentang tujuan dan manfaat bahasa roh. Di sini saya akan fokus mengenai karunia bahasa roh. Gitu ya. Ayat yang lain kita akan lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai 10. Bunyinya seperti ini. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang pertama adalah perkataan hikmat. Kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Ada karunia iman. Terus sudah gitu, dan pada yang lain, dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk bernubuat. Dibilang seperti itu. Dan kepada yang lain lagi, dia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, dia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Kepada yang lain, dia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, ini adalah 9 karunia roh. Ini sama sekali berbeda dengan yang tadi saya jelaskan di awal tentang bagaimana kita berkata-kata dengan bahasa roh karena kita penuh Roh Kudus. Ini adalah karunia yang Roh Kudus berikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan kehendak roh, dan itu ada 9. Gitu ya, ada 9 buah karunia yang kalau saya bagi menjadi 3 kategori besar. Kategori yang pertama itu yang berhubungan dengan perkataan, yaitu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, dan dia bernubuat. Itu 3 karunia roh pada kategori yang pertama. Itu untuk memudahkan saya mengingatnya. Gitu ya. Kategori kedua yang berhubungan dengan demonstrasi kuasa Allah. Yang pertama adalah karunia iman. Yang kedua adalah karunia mengadakan mujizat, dan yang ketiga adalah karunia menyembuhkan. Itu. Kategori yang ketiga itu karunia yang berhubungan dengan roh. Itu ada 3 juga, yaitu membedakan bermacam-macam roh. Dia berkata-kata dengan bahasa roh, karunia berkata-kata dengan bahasa roh,
Dan yang ketiga adalah karunia menafsirkan bahasa roh. Jadi semuanya ada 9 karunia roh. Gitu. Nah, di sini saya coba bedakan bahwa karunia berkata-kata dengan bahasa roh itu berbeda dengan bahasa roh yang sering kita jumpai di gereja. Itu berbeda dengan bahasa roh yang sehari-hari kita gunakan. Gitu ya. Dari tujuannya, dari segala sesuatunya berbeda. Gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan perbedaannya. Tapi sebelum saya masuk secara spesifik ke dalam bahasa rohnya, saya ingin lihat 9 karunia ini secara umum. Supaya kita bisa melihat bahwa kelompok 9 karunia ini, yang saya bagi tadi menjadi 3 kelompok besar, itu masing-masing memang berbeda dengan yang normal, berbeda dengan yang biasa, karena ini diberikan secara khusus oleh Roh Kudus kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membangun jemaat, gitu ya. Jadi saya akan sorot pertama kali adalah karunia iman. Nah, ini kita bisa lihat bahwa karunia iman ini berbeda dengan iman yang biasa kita bicarakan. Kalau kita bicara iman, kita akan bicara bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gitu ya. Nah, ini tentunya berbeda dengan karunia iman. Tidak semua kita punya yang namanya karunia iman. Tapi kita harus punya iman. Gitu loh. Tanpa iman tidak mungkin kita berkenan pada Allah. Kita akan lihat ayatnya. Itu di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kita diselamatkan karena kita iman pada keselamatan Yesus berikan. Sehingga Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi sekarang, itu karena iman kepada anak Allah. Kita semua punya iman. Iman itulah yang membuat kita diselamatkan. Iman itulah yang membuat kita percaya kepada Allah. Gitu ya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita semua pasti punya iman. Kita semua orang percaya, itu kita orang beriman namanya. Karena kita percaya pada keselamatan Yesus berikan, kita percaya pada kasih Allah, kita percaya bahwa tidak ada jalan kebenaran lain selain dalam Yesus. Dan kita diselamatkan oleh karena iman. Ini berbeda dengan karunia iman. Jelas saudaraku ya? Jadi 9 karunia tadi, salah satunya karunia iman, saya mau buktikan bahwa yang 9 ini memang berbeda dengan yang biasa. Salah satunya adalah karunia iman. Karunia iman tidak semua kita punyai. Itu hanya Kudus berikan pada orang-orang tertentu. Itu berbeda dengan iman. Ngerti ya? Iman itu yang biasa kita dengar, yang dalam firman Tuhan dikatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Yang tadi saya sudah bilang juga, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan kita tidak bisa berkenan kepada Allah tanpa iman. Itu yang menunjukkan bahwa memang 9 karunia roh ini berbeda dengan yang biasa. Gitu ya. Nah, sekarang karunia iman seperti apa sih? Memang kita tidak pernah melihat secara jelas karunia iman itu seperti apa. Tapi kalau saya tertarik dengan satu cerita pada waktu Yesus berjalan di atas air. Kemudian dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Kemudian Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, suruhlah aku untuk turun. Lalu kemudian Yesus bilang, datanglah. Kita lihat ayatnya ya. Itu ada di dalam Matius 14 ayat 28 sampai dengan 29. Saya akan bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab, ya Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Maka kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Walaupun kemudian kita tahu karena banyak angin, kemudian Petrus mulai bimbang, nah akhirnya dia jatuh, dia mulai tenggelam. Tetapi Petrus sudah mengambil satu tindakan berdasarkan firman Tuhan yang dia dengar secara spesifik buat dia. Murid-murid yang lain tidak pernah melakukan itu, dan Petrus pun tidak pernah melakukan itu kemudian. Jadi pada waktu itu kemudian Petrus bilang pada Yesus, kalau engkau memang Tuhan, suruhlah aku datang. Suruhlah aku turun. Dan firman Tuhan menjadi dasarnya. Waktu Yesus berkata, datanglah. Dan dengan firman Tuhan itulah Petrus melangkah. Saya bisa gambarkan itulah salah satu bentuk karunia iman. Sesuatu yang sangat spesifik, sesuatu yang tidak bisa terjadi terus-terusan. Hanya pada saat-saat tertentu saja. Itu berbeda dengan iman yang tadi saya sudah bilang. Gitu ya. Ini yang pertama, bahwa karunia roh, 9 karunia roh tadi berbeda dengan yang biasa. Salah satunya adalah iman. Karunia iman tidak semua kita miliki. Karunia iman itu tergantung kemurahan Roh Kudus, tergantung Roh Kudus mau berikan pada siapa, sesuai dengan yang dikehendakinya. Tetapi iman itu sesuatu yang kita semua harus punya, karena kita hidup oleh iman, bukan karena melihat.
Gitu ya. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, saya mau jelaskan mengenai berkata-kata dengan hikmat. Gitu ya. Tadi saya bilang kategori yang pertama yang berhubungan dengan perkataan, yaitu berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan dan bernubuat, gitu ya. Itu karunia roh yang kategori pertama. Salah satunya adalah berkata-kata dengan hikmat. Tidak semua kita mendapat karunia hikmat. Tidak semua kita bisa berkata-kata dengan karunia hikmat yang sangat spesial. Saya ambilkan contoh misalnya seperti pada waktu Salomo. Salomo terkenal dengan hikmatnya yang waktu itu sangat menonjol sehingga bangsa-bangsa lain sangat mengenal Salomo sebagai satu tokoh yang sangat berhikmat pada waktu itu. Gitu ya. Karena pada waktu itu Pak Salomo pernah berdoa pada Allah, minta pada saat dia menjadi raja, dia meminta satu permohonan pada Tuhan, dia minta hikmat dan kebijaksanaan. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau, tidak ada seorang pun yang seperti engkau. Dan sesudah engkau, takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Itu adalah karunia hikmat. Itu adalah sesuatu yang secara spesifik Allah berikan kepada Salomo. Dibilang sebelum dia tidak ada yang berhikmat seperti Salomo, dan setelah dia pun tidak ada. Itu yang diberikan secara khusus pada orang-orang tertentu sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Nah, ini berbeda dengan hikmat yang biasa. Dalam firman Tuhan dikatakan, hendaklah perkataan Kristus di dalam kita dengan segala kekayaannya supaya kita berhikmat mengajar. Allah mau supaya kita semua berhikmat, tapi bukan berarti mempunyai karunia hikmat. Ngerti ya mas saya? Bukan berarti kita mempunyai karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Tidak semua orang mempunyai itu. Itu diberikan Roh Kudus kepada orang-orang tertentu saja. Contohnya tadi Salomo. Gitu ya. Tapi kalau hikmat, kita semua harus berhikmat. Gitu ya. Kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Korintus 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau kita mengenal Kristus, kalau kita menyerahkan diri hidup kita pada Kristus, maka Kristus adalah hikmat Allah. Di dalam Kristus, kita akan menemukan hikmat itu, walaupun kita tidak punya karunia hikmat. Jelas ya? Jadi sekali lagi, karunia hikmat itu berbeda dengan hikmat itu sendiri. Gitu. Kolose 3 ayat 16 yang tadi saya katakan, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat kamu mengajar. Ya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Gitu. Jadi kita semua harus berhikmat, tapi bukan berarti kita semua harus mempunyai karunia hikmat. Jelas ya? Ini juga untuk menunjukkan bahwa karunia roh itu tidak sama dengan sesuatu yang biasa kita hadapi, sesuatu yang biasa kita dapatkan. Ya, seperti tadi karunia iman itu tidak sama dengan iman. Kita tidak akan dapat karunia iman sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang sanggup memberikannya kepada seorang orang tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya. Itu karunia. Tetapi iman, setiap kita harus punya iman. Oleh iman itulah kita diselamatkan. Dan yang kedua adalah karunia hikmat. Tidak semua kita punya karunia hikmat seperti Salomo. Dalam firman Tuhan dikatakan, sebelum dia tidak ada lagi yang berhikmat seperti dia. Dan sesudahnya juga tidak ada. Tapi kita semua harus berhikmat. Karena apa? Kristus itu adalah hikmat Allah. Karena kalau perkataan Kristus diam di dalam kita, maka kita akan mengajar dengan segala hikmat. Itu yang menjadi perbedaan antara karunia dengan bukan karunia. Jelas ya? Saya sudah tunjukkan 2 bukti dari 9 karunia roh. Gitu ya. Bukti yang ketiga adalah karunia menyembuhkan. Ingat di dalam kategori yang kedua tadi saya sudah bilang ada 9 karunia roh. Kategori yang pertama itu adalah 3 karunia yang berhubungan dengan kata-kata. Karunia yang kelompok yang kedua itu adalah 3 karunia yang berhubungan dengan tindakan. Yang pertama tadi saya bilang adalah iman, karunia mengadakan mujizat, dan karunia menyembuhkan. Gitu ya. Karunia menyembuhkan itu sesuatu karunia yang Roh Kudus berikan, sekali lagi, itu untuk orang-orang tertentu saja. Ya, itu hanya berikan kepada orang-orang tertentu saja sesuai dengan keinginan Roh. Itu beda dengan menyembuhkan yang biasa. Gitu ya. Kita semua percaya bahwa kalau kita berdoa dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Terlepas dari kita punya karunia atau tidak, dalam firman Tuhan dikatakan tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Gitu. Kita lihat ayatnya. Untuk menunjukkan bahwa karunia kesembuhan itu beda dengan kesembuhan yang biasa, ngerti ya? Oke.
Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru dari mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan karunia kesembuhan. Ini adalah tanda orang percaya. Yang kita semua, kalau kita percaya, kita bisa melakukan itu. Kita berdoa buat seseorang, kita tumpang tangan, kita percaya di dalam nama Yesus dia akan disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya, kita semua disembuhkan. Gitu. Dalam Matius 10 ayat yang ke-8 dikatakan waktu Yesus mengutus murid-muridnya, dia bilang kayak gini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Gitu. Nah, ini adalah contoh bahwa karunia kesembuhan itu tidak sama seperti kita mendoakan orang untuk sembuh. Ngerti ya? Gitu. Kalau kita lihat sekarang ada hamba-hamba Tuhan, mungkin yang menjadi pembeda salah satunya adalah biasanya yang orang dipakai dengan karunia kesembuhan, dia melakukan penyataan kuasa Allah dengan sifatnya yang lebih demonstratif, lebih nampak, lebih kelihatan. Gitu ya. Saya dicontohkan misalnya kalau kita tahu hamba Tuhan Reinhard Bonnke, misalnya, atau Benny Hinn, atau Maurice Cerullo, atau kalau misalnya di Indonesia kita kenal Insinyur Niko, Nyoto Raharjo ya, yang dipakai Tuhan untuk karunia kesembuhan. Sehingga dia bisa mendemonstrasikan kuasa Allah dalam suatu kebaktian, dalam suatu ibadah, di mana di sana semua orang bisa melihat dengan nyata bagaimana kuasa Allah turun dan menyembuhkan seseorang. Itu adalah karunia kesembuhan. Itu Roh Kudus berikan pada orang-orang tertentu saja, seperti yang dikehendaki oleh Roh. Tetapi kesembuhan sendiri, semua kita orang percaya bisa melakukan itu. Ya mungkin kita sering dengar kesaksian waktu kita mendoakan seseorang, tiba-tiba kemudian 3-4 hari kemudian orang itu periksa ke dokter, ternyata sakitnya sembuh. Itu karunia kesembuhan yang setiap kita bisa lakukan. Asal kita percaya di dalam nama Yesus, kalau kita tumpang tangan, kita berdoa, orang akan sembuh. Nah, ini 3 bukti untuk saya tunjukkan bahwa yang disebut dengan karunia roh, 9 karunia roh, itu berbeda dengan yang bukan karunia. Karunia iman, beda dengan iman. Karunia berkata-kata dengan hikmat, itu beda dengan hikmat. Karunia menyembuhkan, itu beda dengan menyembuhkan yang biasa. Jelas ya? Nah, hal yang sama pun bersama dengan karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu beda dengan bahasa roh yang biasa. Jelas ya? Itu. Nah, karunia ini yang menjadi pembeda kalau kita bicara secara spesifik ke karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu berbeda dengan bahasa roh yang biasa. Di awal tadi saya bilang, kalau bahasa roh yang biasa, itu setiap kita penuh Roh Kudus, maka kita semua akan berkata-kata dalam bahasa yang baru. Yang dibilang dalam firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Dan pada saat kita berdoa dalam bahasa roh, maka kita mengungkapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia bilang, kita membangun diri kita sendiri dan kita berdoa buat orang-orang kudus. Itu berbeda dengan karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh adalah Roh Kudus berikan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang kalau dalam pertemuan ibadah, itu hanya 1-2 orang saja boleh melakukan itu. Dan ingat cirinya, harus ada yang menafsirkannya. Gitu ya. Jadi saya akan sebutkan 3 pembeda karunia bahasa roh dengan bahasa roh yang biasa. Yang pertama adalah karunia bahasa roh itu digunakan untuk membangun jemaat. Semua karunia roh yang 9 tadi termasuk karunia bahasa roh itu digunakan untuk membangun jemaat. Beda dengan bahasa roh yang biasa. Kalau bahasa roh yang biasa dikatakan, aku lebih suka, Paulus bilang, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Itu bahasa roh yang biasa. Tetapi kalau dia bahasa roh, itu yang pertama digunakan untuk membangun jemaat. Sekali lagi, itu menjadi pembedanya. Dan yang kedua adalah karunia bahasa roh atau karunia roh secara umum 9 tadi, itu secara spesifik Tuhan berikan pada orang-orang tertentu. Tidak semua orang mengalami itu. Beda dengan bahasa roh yang biasa. Kalau kita percaya, kita menurut Roh Kudus, kita lahir baru, dibaptis dalam air dan roh, dan kemudian kita akan berkata-kata dengan bahasa roh. Gitu ya. Nah, sedangkan karunia atau karunia bahasa itu secara spesifik diberikan pada orang-orang tertentu saja. Saya bertobat dari tahun 1985 sampai sekarang, dari sekian banyak kebaktian yang pernah saya ikutin, mungkin yang saya pernah mengalami, melihat dengan mata saya kepala sendiri, bagaimana orang berkata-kata dengan karunia bahasa roh, mungkin paling banyak hanya 2 atau 3 kali saja. Dan salah satu cirinya adalah harus ada orang yang menafsirkannya.
Harus ada orang yang menguraikan arti dari kata-kata bahasa roh tadi, karunia bahasa roh tadi. Gitu ya. Itu beda dengan bahasa roh yang biasa. Yang kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan berkata-kata dengan bahasa roh. Dalam firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi yang pertama membangun jemaat. Yang kedua, karunia bahasa roh diberikan hanya pada orang tertentu. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga adalah karunia bahasa roh harus ada yang menafsirkannya. Ini beda dengan bahasa roh yang biasa. Jelas ya? Ya, dari sini saya ingin supaya kita melengkapi, supaya kita nggak bingung untuk melihat kenapa sih dalam firman Tuhan dikatakan hanya 2 atau 3 orang saja yang boleh berbahasa roh. Itu karunia bahasa roh. Tapi kalau bahasa roh yang biasa, setiap kita penuh Roh Kudus, kita diberikan bahasa yang baru untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah bahasa roh. Itu ya, jelas ya? Jadi antara 9 karunia dengan yang biasa itu tidak sama. Karunia iman tidak sama dengan iman. Karunia iman tidak semua kita punya, tapi iman kita harus punya. Kita hidup oleh karena iman, bukan oleh karena melihat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan hikmat itu tidak semua orang punya. Itu hanya Roh Kudus yang berikan pada orang tertentu, seperti halnya Salomo. Tapi semua kita harus berhikmat. Kalau kita hidup dengan firman Tuhan, perkataan Kristus adalah kita dengan segala kekayaan kemuliaannya, maka kita akan berhikmat. Karena Kristus itu adalah hikmat Allah. Karunia menyembuhkan itu beda dengan kesembuhan yang biasa. Karunia kesembuhan itu adalah suatu demonstrasi kuasa Allah yang dengan nyata nampak di depan banyak orang. Tapi kesembuhan itu semua kita bisa lakukan. Kita bisa berdoa, kita tumpang tangan di dalam nama Yesus, kita meletakkan tangan atas orang sakit dan dia akan disembuhkan. Karena oleh bilur-bilurnya kita semua disembuhkan. Nah, itu semua menjadi pembeda. Begitu juga dengan karunia bahasa roh. Itu beda dengan bahasa roh yang biasa. Jelas ya? Saya kasih ilustrasi sederhana. Kenapa sih ini saya bedakan? Kalau misalnya kita mau bertanya pada diri kita semua, pasti kita semua nih yang nonton video ini, pasti kita bisa nyanyi. Betul nggak? Entah kita cuma nyanyi di kamar mandi, entah kita cuma nyanyi untuk bergumam, tapi setiap kita, itu saya yakin sekali pasti bisa nyanyi. Sepanjang kita bisa ngomong, sepanjang ada suara yang keluar dari mulut kita, pasti kita bisa nyanyi. Entah suaranya terdengar seperti apa, tapi kita pasti bisa nyanyi. Tapi kalau kita kembali lihat lagi, berapa banyak di antara kita yang menjadi penyanyi? Mungkin sangat sedikit. Itu menunjukkan bahwa menyanyi dan bisa menyanyi, menjadi penyanyi dan bisa menyanyi itu sesuatu yang berbeda. Karena seseorang yang menjadi penyanyi, dia bukan cuma sekedar bisa bernyanyi, tapi dia hidup dari pendapatannya karena menyanyi. Dia juga mengetahui teknik-teknik tentang bagaimana bernyanyi dan mengolah vokal dan macam-macam. Gitu. Jadi bisa bernyanyi dan menjadi penyanyi itu sesuatu yang beda. Itu jauh sekali. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang, kita semua pasti bisa nyanyi. Tapi kalau saya tanya berapa banyak di antara kita yang menjadi penyanyi, mungkin itu sangat sedikit. Itu jelas ya. Itu juga, kita semua yang penuh Roh Kudus, kita semua yang dibaptis dengan roh, kita akan berbahasa roh. Karena bahasa roh itu adalah komunikasi kita pribadi dengan Tuhan. Yang kalau kita berdoa, roh kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Tapi untuk kita mendapat karunia bahasa roh, itu ceritanya lain. Itu sesuai dengan kehendak roh. Dan digunakan untuk membangun jemaat, diberikan pada orang-orang tertentu, dan harus ada yang menafsirkannya. Jelas ya saudaraku ya? Jadi mudah-mudahan video ini bisa melengkapi pemahaman kita tentang bahasa roh. Jadi di sini bahasa roh saya bagi 2, bahasa roh yang biasa dan karunia bahasa roh. Oke, satu ayat terakhir untuk penutup di dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi sekarang firman Tuhan katakan berdoalah setiap waktu dalam roh. Ingat, buat setiap kita yang sudah penuh Roh Kudus, buat setiap kita yang sudah mendapatkan Allah berikan bahasa roh, bagian kita sekarang adalah mengembangkan bahasa roh di rumah. Berdoa setiap waktu dalam bahasa roh, karena waktu kita berdoa bahasa roh, kita membangun diri kita sendiri, kita berdoa buat orang-orang kudus, dan satu hal lagi, kita ungkapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jangan berpikir mengenai karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh itu nanti terserah Allah. Terserah Roh Kudus kapan mau berikannya dan kepada orang siapa. Itu semua wewenang Allah sepenuhnya. Gitu ya. Tapi kalau kita udah mendapatkan bahasa roh, mari kita kembangkan itu di rumah. Jelas ya? Oke, makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Sekiranya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sampai kedatangan Kristus yang 2 kali.
Tuhan Yesus berkati.